Rasa-rasanya tiada masa yang paling indah selain masa anak-anak. Kita bebas berbuat apapun tanpa takut melanggar norma-norma. Kita bebas berhayal apapun tanpa takut bertentangan dengan hukum alam. Jadi, tidaklah mengherankan jika anak-anak ditanya mengenai cita-cita mereka. Maka jawabannya amat beragam. Bahkan, kadang-kadang lebih tepat disebut hayalan daripada cita-cita. Kali ini bersama kelas pengetahuan, kita akan membahas persoalan hayalan dan bagaimana cara menikmati hayalan. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya makin semangat untuk membuat channel ini. Tidak terkira, pencapaian besar manusia yang berasal dari hayalan masa kecil mereka. Pasti Anda pernah mendengar Spaceship One. Itu adalah nama pesawat super cepat luar angkasa milik swasta pertama di dunia. Pesawat ini memenangkan Ansari 10 Prize sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat setelah berhasil terbang setinggi 112 km sembari membawa 2 penumpang, kemudian kembali mendarat dengan selamat. Kesuksesan proyek ini menandai era penerbangan sipil ke ruang angkasa. Bagi Bob Rutten, sang pencipta Spaceship One, Ansari 10 Prize hanyalah sebuah penghargaan formal. Di atas segalanya, yang paling membuatnya bahagia adalah dia telah berhasil mewujudkan hayalan masa kecilnya. Ya, jadi dulu, sewaktu Sputnik diluncurkan, dia masih berusia 14 tahun. Ketika itu, dia yakin suatu saat nanti dia dapat naik pesawat ke luar angkasa, bahkan berlibur ke bulan. Namun, dia juga sadar hayalan itu tidak bakal terjadi kenyataan kalau dia ikut hanya mengantri menjadi astronot NASA. Ya, karena semenjak tahun 90-an, pemerintah Amerika Serikat telah mengurangi anggaran untuk perjalanan ke angkasa. Singkat cerita, dia pun menciptakan Spaceship One. Kisah seru ini belum berakhir. Konon, dia masih melanjutkan penelitian agar bisa terbang lebih tinggi, lebih aman dan lebih hemat, sehingga lebih banyak umat manusia yang bisa piknik ke luar angkasa. Perusahaannya yang bernama Skelet Composite telah membuat beberapa pesawat lain yang hebat. Kalau negara-negara maju merasa bangga jika berhasil mengirim warga negaranya ke luar angkasa, maka pemerintah Indonesia merasa bangga jika berhasil mengirimkan warga negaranya ke Saudi Arabia dan Malaysia. Tak cukup sampai di situ, perusahaan penerbangan luar angkasa Inggris, Virgin Galactic, bahkan akan melisensi teknologi ini dan akan mengembangkannya menjadi sistem penerbangan baru yang akan mengantar manusia ke hotel di ruang angkasa atau pos pendaratan di bulan. Ketahuilah, semua ini dimulai dari hayalan semasa anak-anak. Untuk itu, bagaimana dengan kalian? Masih ingat hayalan kalian sewaktu kecil dulu? Saya yakin pasti cita-cita kalian tidak tanggung-tanggung. Pokoknya setinggi langit. Begitu bebas, begitu besar, begitu gila. Karena pada masa itu, pola pikir kita masih sangat sederhana. Kita masih belum mengenal norma-norma apalagi hukum alam. Menurut psikolog, dari sekian banyak teori tentang mimpi, ada yang menyebutkan bahwa mimpi adalah percikan-percikan pulsa otak yang saling memancar dan tidak terkendali. Uniknya, malah membebaskan cara pikir kita yang lazim terkotak-kotak. Bukankah dalam mimpi, skenario apapun itu diperkenankan? Memang, ada segelintir orang yang mempertahankan hayalan masa kecilnya hingga ia dewasa. Dan orang-orang ini berhasil membuat mimpinya menjadi kenyataan pada era-eranya masing-masing. Kita ambil contoh saja Wright bersaudara, yang sejak kecil telah berhayal terbang melintasi dunia. Setelah dewasa, pesawat terbang pun lahir dari tangan mereka. Itulah pesawat terbang pertama di dunia. Serupa dengan Walt Disney, Disneyland di Hong Kong dan Amerika, yang merupakan rangkaian hayalan dari Walt Disney puluhan tahun sebelumnya. Kita ambil contoh lagi, seorang Albert Einstein sejak kecil punya hayalan. Hayalannya ingin mengendarai cahaya.
Gila kan? Pola pikir yang dicapai oleh Albert. Bila teori relativitas terbukti benar, maka dia akan diklaim sebagai warga Jerman dan diklaim sebagai warga dunia di Prancis. Tetapi bila teori relativitas terbukti salah, maka dia akan dituding sebagai orang Yahudi oleh Jerman dan dituding warga Jerman oleh Prancis. Namun, itu tidak membuat semangatnya gentar dan tidak pula membuat hayalannya bubar. Maka, jadilah teori relativitas yang merupakan salah satu penemuan terbesar pada zaman modern. Gagasan-gagasan tersebut betul-betul mendobrak paradigma dan dianggap gila oleh masyarakat pada zamannya. Ya, semua itu berawal dari hayalan. Menurut Albert Einstein, dunia ciptaan kita adalah produk dari pikiran kita. Tidak akan berubah tanpa mengubah pikiran kita. Hal ini benar-benar terjadi begitu kita membuka mata kita. Saya setuju. Saya harap teman-teman juga sepakat dengan apa yang saya maksud. Saya akan mencoba membahas lebih dalam lagi tentang menikmati hayalan atau impian. Kita masuk pada menikmati impian. Kalau hayalan lebih bersifat abstrak, maka impian lebih bersifat konkret. Terus, samakah impian dengan mimpi? Kalau untuk teman-teman, bagaimana tentang pendapat tadi? Apakah impian dengan mimpi itu sama? Saya yakin teman-teman sepakat dengan saya bahwa impian dan mimpi itu sama. Kata siapa? Jelas-jelas itu tidak sama. Impian hadir saat kita benar-benar sadar, sementara mimpi hanya hadir saat kita tidak sadar. Memang bahasa Inggris saja kesusahan membedakannya, baik itu impian maupun mimpi, yang dinamakan dengan dream. Pertanyaan selanjutnya, pentingkah impian bagi seorang pelaku seperti kita yang sedang mencari kebenaran, atau bagi seorang pelaku bisnis, atau passion, atau artis-artis yang lain, atau manusia pada umumnya seperti kita ini? Pentingkah bagi kalian itu sebuah impian? Selebritis sekelas Paris Hilton saja masih mempunyai impian, padahal dia sudah dikaruniai kecantikan, ketenaran, dan kekayaan yang tidak tanggung-tanggung. Impian itu tidak saja penting, tetapi sangat penting. Namun ironisnya, meski impian itu belum diperjualbelikan alias masih gratis, betapa banyak pelaku atau seorang wirausaha pelaku bisnis yang tidak membekali diri dengan impian. Ini juga bisa membentuk pola pikir kita ya teman-teman, agar kita bisa sadar tanpa impian kita hanya akan berjalan di tempat. Dan tahukah kalian bahwa pada masa depan kita sendiri itu tergantung apa yang kita pikirkan. Selain itu, impian juga tidak boleh ditunda-tunda. Oleh karena itu, sedini mungkin memiliki impian. Idealnya, bukan sembarang impian, melainkan impian yang sangat besar, impian yang liar, impian yang luar biasa. Bukan mendiang Soekarno menganjurkan, gantungkanlah cita-cita setinggi langit. Percayalah, itu benar. Paling tidak, kita akan tersangkut di langit-langit. Begitu kita menargetkan 100 unit, lazimnya kita akan memperoleh di bawah 100 unit. Mungkinkah di atas 100? Mungkin saja, akan tetapi setahu saya itu sangat jarang terjadi. Oleh karena itu, jangan pernah bermain-main dengan impian kalian. Perbesarlah uniknya impian kalian berdasarkan pengalaman kalian. Impian yang luar biasa akan menghimpun orang-orang yang luar biasa pula. Tanpa disangka-sangka, mereka bagaikan dikirim oleh Tuhan kepada kita untuk merealisasikan impian-impian kita. Seseorang ekonom yang berasal dari Bangladesh, Muhammad Yunus, akan menunjukkan kepada kita semua apa yang dimaksud dengan dream big, start small.
Impiannya adalah bagaimana bank-bank setempat dapat menyalurkan dan mengulurkan kredit kepada warga yang sangat miskin. Bayangkan saja, banyak di antara mereka yang mengharapkan pinjaman berkisar Rp12.000. Ide yang sangat mulia ini disempat ia tawarkan kemana-mana, namun ternyata semua pihak cuman menggelengkan kepala dan mengangkat bahunya. Sepintar apapun dia berargumen, tetap saja bankir dan pejabat pemerintah berpendapat orang melarat tidak layak dicukur kredit, apalagi tanpa jaminan. Seolah-olah itu sudah menjadi aksioma yang tidak perlu diotak-atik lagi. Untungnya, Muhammad Yunus tidak berpangku tangan. Ia mulai meninggalkan cara pandang seekor burung. Dia malah menggunakan cara pandang seekor cacing, di mana dia berusaha mengetahui apa yang terhampar tepat di depannya. Dengan mengendusnya, dengan menyentuhnya, berdasarkan itulah dia berbuat. Mulanya, ia hanya menjadi semacam penjamin bagi warga yang sangat miskin. Lama-kelamaan, dia malah merintis banknya sendiri, tentu saja sesuai dengan konsep yang ia cita-citakan dari awal. Nama banknya Grameen Bank. Tanpa diduga-duga, kini bank impiannya berhasil memenangi 46.000 desa di Bangladesh melalui lebih dari 1.200 cabang. Atas jasanya yang mencegangkan itu, dia pun dianugerahi Nobel Perdamaian. Ketahuilah Muhammad Yunus, saya dan kalian tidak punya pilihan yang lain, kecuali action. Pelan tapi pasti. Action demi action akan memutarbalikkan keadaan 180 derajat. Coba dicatat baik-baik ya teman-teman. Dream and action tidak lain adalah double helix yang kelak membentuk DNA kesuksesan kalian. Sungguh, hanya dream and action. Ringkasnya, samailah impian, kemudian peliharalah. Bila mana tiba saatnya, maka ketahuilah. Istilah orang Spanyol, un sueño hecho realidad. Impian menjadi kenyataan. Nah, sudahkah kalian merancang impian kalian? Pada dasarnya, kita semua adalah makhluk yang sama. Sama-sama memiliki akal, sama-sama memiliki pikiran. Akan tetapi, yang membedakan kita itu hanyalah sebuah gerakan yang kita buat, action yang kita lakukan. Kenapa mereka bisa menjadi seperti itu? Apa yang mereka lakukan? Orang-orang hebat di luar sana, orang-orang besar di luar sana. Kenapa kita tidak bisa menjadi seperti mereka? Coba kita ikuti cara pandang mereka, cara pola pikir mereka. Keluar dulu dari hal-hal yang memburuk pikiran kita, yang lebih membuat kita lebih down. Kita keluar dari lingkungan itu. Coba kita perbaiki dulu ruang lingkup kita, pertemanan kita dari hal-hal kecil, sehingga nantinya bisa terbentuk menjadi pola karakter yang lebih besar dan yang lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga channel ini bisa membantu teman-teman bisa lebih semangat dalam mengatasi masalah. Untuk itu, jangan lupa subscribe. Semoga saya lebih semangat membuat channel ini. Sekian dan terima kasih.